semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nurgania Maulani sebagai bagian dari mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dari kampus Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan memparodikan video dari buku yang telah saya review yang berjudul Oligopoli Internet, Perusahaan yang Mengambil Alih Dunia Digital Kita. Namun sebelum masuk ke video parodinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa isi dari buku ini secara singkat dan juga apa itu oligopoli. Langsung saja kita simak pembahasannya. Buku ini merupakan bacaan yang direkomendasikan bagi para ekonom karena secara efektif berlaku sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perekonomian masyarakat dan juga pasar swaregulasi yang dianggap efisien dari apa yang disebut dengan ekonomi baru. Buku ini menunjukkan bagaimana internet mulai beroperasi secara bertahap di bawah rezim oligopolistik. Nah, selanjutnya, apa sih itu oligopolistik? Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Implementasi dari oligopoli sendiri umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli, karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah tempat. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tapi sebagai usaha baru tentu akan sangat riskan, karena keuntungan yang didapatkan akan sangat kecil. Dalam buku Oligopoli Internet, dijelaskan bahwa perusahaan Google, Apple, Facebook, Amazon, dan Microsoft ditandai sebagai 4 perusahaan dunia digital yang diakui sebagai parameter dari tatanan kapitalis baru yang secara tegas menentang proyek asli internet. Beberapa pelaku oligopolistik ini mengandalkan pembiayaan tidak langsung, maka mereka mengembangkan strategi algoritmik, yaitu strategi yang mengeksploitasi pelanggan mereka dengan mengumpulkan dan menggunakan data identitas, karakteristik sosiodemografis, dan preferensi mereka. Nikos menunjukkan bagaimana integrasi vertikal sebagai senjata penting dalam oligopoli, yaitu sistem operasi, elektronik konsumen, jaringan telekomunikasi, dan pusat data, di mana pemeriksaan Google, Apple, Facebook, Amazon, dan Microsoft mengungkapkan bahwa mereka semua berada di posisi yang baik dari sisi merger dan akuisisi, pembelian saham, atau kemitraan istimewa dengan perusahaan lain untuk membantu bisnis mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan kepada perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Dalam menguasai pasar digital, Forbes menobatkan Apple sebagai perusahaan dengan keuntungan terbesar sepanjang 2020. Dalam laman Global 2000, perusahaan berlogo Apple itu meraup keuntungan 63,9 miliar US dollar sepanjang tahun lalu. Angka ini setara dengan 913,77 triliun dengan kurs 14.300 US dollar. Dari keuntungan ini, dapat kita simpulkan bahwa Apple merupakan salah satu perusahaan yang menguasai perdagangan dalam dunia digital yang berhasil menambah dan mempertahankan konsumen dari seluruh dunia. Apple. Kalau dipikir-pikir HP kalian Apple semua ya? Iya dong. Oh, kalian emang suka Apple ya? Suka banget. Oh, ya, kalau boleh tahu, kalian suka karena apanya Apple? Ya bagus, mahal.
gitu. Warnanya juga sih, karena suka warnanya. Oh, suka warnanya. Terus apa lagi? Kameranya bagus. Kameranya bagus. Terus Fiturnya juga lengkap loh Apple. Kamu harus beli deh. Apple? Iya. Oh, gitu. Terus Sok. oh iya, by the way, kalau Apple tuh harganya berapa sih kira-kira? 8 juta. Wah, di kalangan keluarga aku kan pakai Apple ya, semuanya itu sedikit lebih murah lah kalau di kalangan keluarga aku. Kamu harus pakai Apple. 8 juta. Iya lah, 8 juta. Kalau yang lainnya berapa sih? Kalau yang aku sih harganya sekitar 12-an. 12 juta. 12 juta ya kamu. Wah, aku kalah Ya sama aku dia. keluaran 2021 setengah, harganya hampir 20 juta. Wah, Wow. aku harus beli deh seperti kamu. Iya dong, harus beli keluaran terbaru. Apple bagus banget ya, berarti Apple tuh kayaknya harganya mahal banget. Iya Tapi dong. kalian kalau beli tuh suka lihat spesifikasinya nggak sih? Enggak dong, yang penting kan bagus. Orang kan semua orang juga udah tahu kali kalau Apple itu Bagus sekali banget. Oh gitu ya. Nah kalau aku sih HP-nya ini Odo ya. Kalau HP Odo ini RAM-nya 4 GB, kemudian kameranya 45 megapiksel. Kayaknya chipnya juga sama sih kayak iPhone, kayak Masa Apple. Iya, Gak mungkin lah. Tapi kan kameranya lebih bagus ini dong, lihat dong. sama. Kita boleh selfie loh. Boleh, Coba boleh. deh. Coba punya kamu. Bisa. Kita bandingkan ya kameranya itu Iya. Odo sama Apple ini. Oh iya boleh. Nih kalau Apple kayak gini hasil kameranya bagus kan? Oh iya ya bagus. Tapi ini sama sih ya. Coba ya. Coba dong, pakai kamu. Oh iya boleh. Sama kok sama tuh lihat kan? Sama. Beda. Bagusan juga ya Apple Kita kali. iya Terus kali. Apple, kan ini harganya 20 juta, itu berapa? 2 juta. Iya sih. Oke guys, selamat menggunakan Apple kesayangan kalian. Oke, kita lanjut lagi Iya dulu ya. ya. Dadah. And future projections is by using Porter's 5 forces model. It's regarded understanding both the competitive forces and overall industry structure. In Porter's model, the 5 forces that shape industry competition are: the first, competitive rivalry, how intense the competition is in the marketplace; the second, supplier power, how much power a business supplier has over the product prices; and the third, the power of the consumer and their effect on pricing and quality; and the fourth, threat of substitution, how easy it is for consumers to switch from business's product or service to that of a competitor; and the last one, the threat of new entrants, how easy or difficult it is for competitors to join the marketplace. Competitive, and newcomers like OnePlus, Xiaomi, Huawei are making the phones the same specs and even much more innovative than iPhones, but in the range of $300 to $500. Apple is swimming against the big tides and their customer base is shrinking. For instance, one of these phones is iPhone 6 and the other one is iPhone 8. One of them is launched in 2014 and the other one is launched in 2017. Visually, it's really hard to tell any difference. iOS is so good that they virtually work the same as well. The same sequence is happening with the iPhone 10 and 10s lines. It seems to me as though Apple is specifically stretching the process of innovation, bringing up the same products with a little improvements, with fancy sounding processor names, just to gain more money on a yearly basis from their loyal customers. As of late 2018, Apple's market cap has fallen 20%. Apple is not reporting anymore how many iPhones they have sold, but they'll just announce the revenues. It indicates they're not selling that many iPhones than they used to, but their pricey products are keeping their revenue intact. Apple doesn't have a significant monopoly in anything. It only holds 18% of smartphone market share, and that's their main source of revenue. And if they don't reconsider their prices, they might turn